Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang homeschooling ke depannya itu seperti apa gitu. Homeschooling ke depan dilihat dari tantangan. Nah, teman-teman mahasiswa, seperti yang kita ketahui bahwa manusia itu memiliki berbagai macam kecerdasan yang bisa dikembangkan seperti itu ya. Atau yang banyak ahli sebut itu adalah multiple intelligence. Nah, kecerdasan kecerdasan yang ada di manusia ya, itu sebenarnya memberikan peluang bagi homeschooling supaya mereka bisa mengembangkan atau meningkatkan kecerdasan tersebut di luar peran sekolah formal ya, sekolah-sekolah pada umumnya. Karena apa? Karena di sekolah-sekolah formal pada umumnya mereka itu lebih menyamaratakan ya, menyamaratakan. Padahal kan sejatinya peserta didik itu atau siswa itu memiliki berbagai macam kecerdasan mereka masing-masing gitu. Nah, ini merupakan sebuah tantangan. Apabila homeschooling melihat ini sebuah peluang, maka bisa jadi nanti homeschooling sebagai jalur pendidikan yang favorit ya, sebagai pendidikan alternatif seperti itu. Nah, seperti kita ketahui ada beberapa macam kecerdasan ya yang dapat dikembangkan oleh manusia gitu. Ada kecerdasan musikal, ada kecerdasan interpersonal, verbal, linguistik, visual spasial dan lain sebagainya. Nah, dari kecerdasan inilah tugas orang tua adalah mampu mengarahkan, mampu memberikan pendidikan, mampu memberikan jalan bagi anak supaya dia bisa belajar, supaya dia bisa berkarir sesuai dengan passionnya ya, sesuai dengan apa yang dia minati, sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu, sesuai dengan keinginan dia gitu. Selain memang dilihat juga dari prestasi, kemudian track record kegiatan-kegiatan, track record hal-hal yang disukai, yang dikerjakan dalam bentuk portofolio seperti itu. Jadi ini tugas orang tua untuk mengembangkan kecerdasan ini ya sesuai dengan passion, prestasi dan portofolio yang dimiliki oleh anak. Hal yang tidak kalah penting adalah eh, karena negara kita adalah negara yang memiliki aturan ya, ada hukumnya, maka para homeschooler, para pelaku-pelaku di homeschooling itu harus paham tentang regulasi yang ada di negara kita gitu. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan pendidikan. Ketika kita akan melanjutkan pendidikan, ketika kita akan mendapat sebuah pengakuan, maka kita harus mengikuti regulasi yang ada. Ya. Misalnya ketika kita sudah mengikuti kegiatan di pendidikan homeschooling, kita ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, artinya harus ada tanda supaya kita bisa melanjutkan ke perguruan tinggi seperti itu. Misalnya dengan ikut pendidikan kesetaraan. Nah, itu regulasi-regulasi seperti itu harus dipahami oleh para pelaku, kemudian para homeschooler itu sendiri ya, agar mereka memilih jalan ini, alternatif ini bisa sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia gitu. Tidak apa melenceng, tidak disalahgunakan dan disalahartikan seperti itu. Maka penting harus memahami regulasi yang ada di Indonesia, baik itu nanti yang sudah diatur dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia maupun regulasi-regulasi yang berlaku lainnya ya, di masing-masing homeschooling komunitas atau homeschooling majemuk seperti itu. Selanjutnya yang poin B yaitu pengembangan homeschooling. Nah, ada pengembangan secara kelembagaan. Pengembangan secara kelembagaan ini maksudnya homeschooling itu pembelajaran di homeschooling itu lebih customized dan fleksibel gitu. Maksudnya bisa didesain ya, didesain sesuai dengan keinginan, sesuai dengan minat, bakat atau kebutuhan siswa ya. Jadi kurikulumnya memang bisa disesuaikan gitu ya. Bisa didesain sedemikian rupa ya sesuai dengan keinginan dari para homeschooler seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita akan melakukan customize atau pengembangan secara kelembagaan ya.
baik itu berkaitan dengan kurikulum dan kegiatan pembelajaran. Yang pertama, anak harus terdaftar dulu di Dinas Pendidikan tentang kegiatan proses belajar mengajar gitu ya. Nah, karena ini adalah jalur pendidikan informal, maka ketika kita ingin mengikuti penyetaraan atau mengikuti mengambil pengakuan seperti itu di pendidikan non formal, maka kita harus terdaftar juga gitu ya, supaya nanti aspek legalitas ijazah dan sebagainya itu bisa diakomodir seperti itu. Maka kita harus terdaftar. Kemudian anak juga harus masuk Dapodik. Nah, ini sebenarnya kaitannya dengan yang poin pertama ya. Memiliki NISN juga kaitan dengan yang poin pertama gitu. Jadi ketika kita sudah mendaftar, maka kita terpenuhilah data kita ada di Dapodik, data kita memiliki NISN dan seterusnya. Selanjutnya, pemberdayaan homeschooling secara kelembagaan sebagai salah satu jenis pendidikan di Indonesia dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain bagi praktisi homeschooler ya, homeschooling gitu, praktisi homeschooling dari berbagai varian ya, baik itu tunggal, menjemuk maupun komunitas, untuk tetap memperhatikan regulasi yang berlaku. Gitu. Artinya walaupun kita ingin menyelenggarakan pendidikan homeschooling, kita harus mematuhi regulasi yang ada di Indonesia ya, yang telah diatur dalam perundang-undangan seperti itu. Kemudian metode dan pendekatan belajar perlu disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, pemilihan metode, pendekatan itu memang sesuai dengan kebutuhan anak nantinya. Perlu dilakukan diskusi, pendekatan bahan dan kajian eksploratif oleh pemerintah agar diperoleh data real tentang kebutuhan dan harapan belajar homeschooling. Nah, hal inilah yang menyebabkan kenapa homeschooling itu fleksibel dan pemerintah juga tidak bisa mengatur secara penuh homeschooling gitu, karena ya memang karakteristiknya yang fleksibel gitu ya. Namun perlu kita pahami bahwa mereka tidak bisa harus berjalan sendiri-sendiri gitu. Homeschooling juga membutuhkan dukungan dari pemerintah untuk aspek-aspek tertentu yang memang bisa saling membutuhkan. Maksudnya homeschooling pasti membutuhkan perhatian dari pemerintah seperti itu, baik itu tentang penyetaraan, kebijakan dan sebagainya. Maka perlu adanya diskusi, perlu adanya pendekatan dalam menentukan formula seperti apa yang cocok dalam pengembangan homeschooling. Kemudian perlu memberikan standar mutu yang menyesuaikan dengan manajemen pembelajaran yang berlaku ya, baik itu pada homeschooling tunggal, majemuk dan komunitas seperti itu. Jadinya walaupun homeschooling ini dilakukan di pendidikan keluarga ya, tetapi tetap ada standarnya ya, ada standarnya. Ya, ketika nanti kita merasa kita ingin menyetarakan atau ingin ikut pendidikan non formal, pendidikan kesetaraan, maka kita harus menyesuaikan dengan mutunya. Ya, apakah kita sudah setara dengan lulusan pendidikan kesetaraan atau pendidikan formal seperti itu. Sehingga kita perlu menyesuaikan mutu gitu ya. Sehingga benar-benar ketika lulus kita memiliki kompetensi yang sama dengan yang ada di formal atau non formal, bahkan bisa lebih bagus seperti itu. Kemudian para penggiat homeschooling ya juga harus aktif mengakses informasi agar kebutuhan yang diberikan kepada siswa benar-benar tersentuh oleh kebijakan pemerintah. Artinya para pegiat homeschooling juga perlu menyadari bahwa seperti apa arah kebijakan pemerintah. Maka dia harus mampu mengembangkan pendidikan alternatif homeschooling yang memang sesuai dengan tujuan pendidikan, sesuai dengan arah kebijakan pemerintah tentang pendidikan itu seperti apa. Itu penting, memang harus dilakukan. Kemudian mendapatkan perlakuan yang sama bagi anak-anak pelaku pendidikan homeschooling, di mana saat anak menghendaki melanjutkan ke jalur pendidikan formal dapat diterima dan mendapat kesempatan tersebut. Artinya perlu ada perlakuan yang sama gitu ya, antara lulusan homeschooling dengan lulusan di sekolah formal atau di non formal seperti itu ya. Artinya walaupun dia homeschooling kesempatannya sama. Nah, di minggu lalu kita sudah menyaksikan video ada seorang anak yang milih jalur homeschooling yang usianya bahkan baru 15 tahun ya, 16 tahun udah bisa masuk ke perguruan tinggi favorit seperti itu. Artinya ini udah ada celah atau membuka peluang untuk mendapatkan perlakuan yang sama seperti itu.
Kalau tadi kita sudah membahas pengembangan secara kelembagaan, sekarang kita coba pengembangan secara kontekstual. Yang pertama, polarisasi atau adanya beberapa varian tunggal, majemuk dan komunitas tidak perlu dibenturkan karena perbedaan-perbedaan pola tersebut merupakan hasanah dan variasi pendidikan. Artinya apa? Artinya berbagai varian dalam pendidikan homeschooling itu muncul karena memang menyesuaikan dengan kebutuhan, menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki oleh anak. Jadi tidak perlu diperdebatkan yang mana yang bagus, yang mana yang unggul. Ini tidak perlu diperdebatkan. Yang jelas adalah mereka memiliki tujuan yang sama untuk memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, perlu diingat jangan sampai tujuan yang mulia hendak melindungi, memberikan pelayanan yang baik pada anak, namun justru menyesatkan masa depan anak. Jadi yang perlu kita pahami adalah homeschooling ini merupakan jalur pendidikan alternatif ya, jalur pendidikan alternatif, bukan pendidikan satu-satunya, bukan pula pendidikan yang kita anggap paling terbaik gitu, tapi homeschooling ini hadir sebagai pemberi jalur ya, pemberi jalur atau pemberi referensi bagi orang tua dalam memilih pendidikan yang cocok untuk anaknya, seperti itu ya. Konteksnya dalam hal ini bukan untuk mengucilkan, merendahkan jalur pendidikan lain atau satuan pendidikan seperti itu, tetapi memang kehadirannya lebih kepada bisa sebagai pengganti, penambah, pelengkap seperti itu pada jalur pendidikan informal ini ya, homeschooling seperti itu. Kemudian yang ketiga, memberikan kepercayaan pada anak terkait potensi, kecerdasan, dan keunikan yang dimiliki. Nah, secara kontekstual memang homeschooling ini yang lebih memberikan peluang kepada anak, memberikan kesempatan kepada anak untuk mereka menggali apa yang benar-benar menjadi potensi, minat, dan passion mereka gitu. Bukan hanya pendidikan yang dilakukan secara umum seperti itu, tapi memang lebih difokuskan pada hal-hal seperti itu gitu. Selanjutnya, prinsip belajar di mana saja tetap dihargai dan dihormati. Karena pada hakikatnya belajar dilakukan dengan cara merdeka ya. Jadi sebenarnya prinsip dalam belajar itu bebas ya, mau di homeschooling, mau di sekolah, mau di rumah, itu diperbolehkan saja karena memang yang menyesuaikan dengan konsep merdeka belajar itu sendiri ya, konsep merdeka bahwa mereka bebas memilih gitu. Selanjutnya, pendidikan harus dikembalikan kepada pemahaman antara formal, non formal, dan informal dengan fokus perbedaan antaranya mengedepankan hasil dan proses. Jadi pendidikan itu jangan sampai dikotak-kotakan, tetapi mereka harus bisa mampu bersinergi, gitu ya. Formal, non formal, dan informal yang sebenarnya mereka ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian membentuk karakter anak. Itu sebenarnya tujuan yang sama yang tidak perlu kita kotak-kotakan sebenarnya. Karena di masing-masing jalur pendidikan ini mereka memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Nah, keunggulan-keunggulan masing-masing ini bisa dijadikan sebagai melengkapi ya, atau mengganti kelemahan-kelemahan yang ada di masing-masing jalur seperti itu. Selanjutnya perlu melibatkan para praktisi homeschooling dalam menentukan kebijakan. Oke, artinya perlu adanya para praktisi gitu ya, orang-orang yang kompeten yang mengelola, orang-orang yang terjun di bidang ini gitu. Karena ya mereka sedikit banyak nanti akan memberikan saran dan masukan terkait dengan homeschooling dalam kerangka pendidikan nasional seperti itu. Kemudian terdapat badan khusus akreditasi yang akan menjadi penilai kredibilitas homeschooling. Nah, saat ini kan homeschooling itu juga beberapa udah dilakukan akreditasi ya, udah mulai menyesuaikan dengan akreditasi yang ada gitu. Nah, kalau misalnya dia nanti ingin penyetaraan di paket, artinya mengikuti BAN, PAUD, dan PNS seperti itu ya. Nah, ini yang akan menjadikan orang jadi tahu gitu mutu pendidikan di homeschooling itu seperti apa melalui kegiatan akreditasi. Kemudian penting kita mengembangkan homeschooling itu ya, harus memperhatikan nilai-nilai culture, nilai-nilai kebudayaan gitu ya. Antara lain ya nilai-nilai yang ada di masyarakat, nilai-nilai yang ada di lingkungan keluarga, kemudian aktivitas-aktivitasnya juga harus yang positif dan
hasil karya anak selama proses pembelajaran memang harus bisa terlaksana ya, hasil karyanya memang harus real seperti itu. Kemudian anak-anak memang benar-benar nyaman dengan kondisi belajar yang ada di homeschooling. Nah, hal-hal seperti inilah yang mampu membuat homeschooling ini jadi lebih menggeliat, jadi lebih apa ya, jadi lebih mampu menjawab tantangan, mampu menjawab kebutuhan dari para homeschooler gitu. Selanjutnya, homeschooling perlu dipandang sebagai reedukasi orang tua untuk menyadari peran sebagai pendidik utama, bukan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak lain. Jadi sebenarnya kan homeschooling ini basicnya adalah pendidikan informal atau pendidikan di lingkungan keluarga ya. Artinya bisa sebagai sebagai kesempatan bagi orang tua untuk lebih mendekatkan diri, lebih untuk memainkan peran dalam pendidikan keluarga seperti itu. Yang mana pada sebagian besar masyarakat Indonesia itu dalam tanda kutip ya, seolah-olah mereka menitipkan ke sekolah gitu anaknya gitu. Nah, keberadaan homeschooling ini adalah membuat hal yang seperti itu tuh tidak terjadi hal-hal yang menganggap bahwa homeschooling keberadaan sekolah formal ini hanya menitipkan gitu. Tapi dengan adanya homeschooling, orang tua jadi pendidik utama, jadi yang memiliki peran yang penting gitu dalam pendidikan anak ya di jalur homeschooling. Nah, kemudian menjalankan homeschooling dalam upaya mempersiapkan pembelajaran mandiri sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, ini kembali lagi tadi ke meningkatkan kecerdasan tadi ya, multiple intelligence tadi. Nah, keberadaan homeschooling ini, kita memilih homeschooling ini semata-mata bukan karena gengsi-gengsian, bukan karena sesuatu hal, tapi memang karena kita menyadari bahwa anak ini memiliki kecerdasan, memiliki kemampuan yang ingin ditonjolkan seperti itu. Nah, maka kita harus mendesain homeschooling seperti apa yang kita inginkan, sesuai dengan kebutuhan anak gitu, sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan tuntutan zaman gitu. Sehingga ketika mereka sudah menyelesaikan pendidikan di keluarga ya, mereka memiliki keterampilan, mereka memiliki kemampuan seperti itu, baik itu kemampuan untuk bekerja ataupun kemampuan untuk melanjutkan studi seperti itu, sebagai bekal dalam kehidupan ya. Jadi teman-teman mahasiswa, pengembangan homeschooling ke depannya itu lebih kepada menjalankan pendidikan homeschooling itu tanpa pandang bulu ya, tanpa pengecualian, mau dia anak normal pada umumnya, mau dia anak berkebutuhan khusus, atau dia yang memiliki kendala-kendala atau masalah dalam pembelajaran, itu tetap dilayani gitu. Sehingga posisi homeschooling ini benar-benar menjadi pendidikan alternatif yang bisa diandalkan selain dari pendidikan di sekolah dasar gitu. Nah, dalam beberapa kesempatan juga, ke depannya homeschooling ini bukan sebagai tandingan, bukan sebagai lawan, tetapi lebih kepada mitra yang ada di sekolah dalam mengembangkan bakat gitu. Jadi ketika anak merasa kurang di pendidikan formal, maka mereka bisa menuntut pendidikan, mereka bisa menempuh pendidikan di jalur homeschooling, jalur pendidikan keluarga gitu. Jadi kedepannya polanya bisa seperti itu ya, sebagai mitra bagi sekolah gitu. Mungkin itu saja materi kita untuk kesempatan kali ini tentang homeschooling ke depan. Silakan teman-teman mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian akhir. Jangan lupa like and comment sebagai bukti bahwa teman-teman telah menyaksikan video ini. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.